Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Guru Pengampu Mata Pelajaran Sejarah Indonesia kelas 12A2, Serbur Tani, dan teman-teman kelas 12A2 sekalian yang saya banggakan. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Mata Pelajaran Sejarah Indonesia kelas 12A2. Di sini akan mempresentasikan materi mengenai keberhasilan pemerintahan Orde Baru di Indonesia. Tetapi sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu Nawang Juliandini, Nikisha Anindya Sarlani, Niken Citadisia, Paul Diki Kurniawan, Rana Aulia, Rian Syakhan Tama, dan Regina Aprilia. Di sini kami akan menjelaskan mengenai keberhasilan pemerintahan Orde Baru Indonesia di 5 sektor, yaitu sektor pendidikan, sektor ekonomi, sektor politik, sektor kesehatan, dan sektor infrastruktur. Yang pertama, keberhasilan di sektor pendidikan akan dijelaskan oleh Niken Citadisia. Keberhasilan pendidikan di masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai tahun 1988 meliputi 1. Wajib belajar 6 tahun pada tahun 1984, meningkatkan partisipasi pendidikan dasar. 2. Program SD Impres, membangun sekolah di daerah terpencil, memperluas akses pendidikan. 3. Pemberantasan buta huruf, berhasil meningkatkan angka melek huruf. 4. Pengembangan pendidikan menengah dan tinggi dengan pembangunan SMP, SMA, dan perguruan tinggi. 5. Pendidikan kejuruan, mendukung industrialisasi dengan tenaga kerja siap pakai. 6. Kurikulum nasional, memastikan keseragaman pendidikan. 7. Subsidi pendidikan, membantu siswa kurang mampu, namun fokus lebih pada kuantitas, ketimpangan wilayah, dan pembatasan kebebasan berpikir tetap menjadi tantangan. Selanjutnya, keberhasilan di bidang ekonomi yang akan dijelaskan oleh Nawang Juliandini. Keberhasilan di bidang ekonomi. Salah satu keberhasilan pemerintahan Orde Baru yang paling signifikan adalah dalam bidang ekonomi. Pada awal masa kepemimpinan Orde Baru, ekonomi Indonesia mengalami kemunduran yang signifikan. Inflasi yang tinggi, devaluasi rupiah, dan ketidakstabilan ekonomi telah menjadi masalah utama yang dihadapi oleh Indonesia pada saat itu. Namun, melalui kebijakan ekonomi yang tepat, pemerintah Orde Baru berhasil mengatasi permasalahan ekonomi yang ada. Yang pertama, berhasil mengendalikan laju inflasi. Laju inflasi berhasil ditekan yang awalnya mencapai sekitar 600%, akhirnya berubah menjadi lebih rendah hanya dalam waktu singkat. Yang kedua, memelihara kebijakan pembangunan ekonomi yang dikenal PELITA, Program Rencana Pembangunan 5 Tahun selama 5 periode. Yang ketiga, meningkatkan perencanaan pembangunan di Indonesia menjadi lebih baik. Kemudian yang keempat, meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat industri manufaktur, dan memperluas ekspor. Selain itu, pemerintah Orde Baru juga berhasil menarik investasi asing ke Indonesia yang dapat membantu memperkuat ekonomi negara. Kemudian Regina akan menjelaskan mengenai keberhasilan di bidang politik. Keberhasilan pemerintah Orde Baru di bidang politik. Keberhasilan pemerintah Orde Baru di bidang politik juga tidak dapat dipungkiri. Salah satu pencapaian yang paling signifikan adalah stabilitas politik yang dicapai selama periode Orde Baru. Setelah terjadinya kudeta pada tahun 1965 yang menggulingkan Presiden Soekarno, Indonesia menghadapi banyak masalah politik dan sosial. Namun dengan kepemimpinan Presiden Soeharto, pemerintahan Orde Baru berhasil memulihkan stabilitas politik dan mengurangi kekerasan yang terjadi. Pemerintah juga memperkuat lembaga-lembaga negara melalui pembaruan dan reformasi, seperti peningkatan kinerja eksekutif dan legislatif, dengan sistem birokrasi yang lebih modern serta keadilan dan efektivitas peradilan. Meskipun mendapat banyak kritik pada pemerintahan Orde Baru, tidak dapat disangkal bahwa periode ini berhasil mencapai banyak keberhasilan dalam berbagai bidang. Kebijakan-kebijakan yang diambil dalam berbagai bidang telah membawa banyak manfaat bagi Indonesia dan membantu menciptakan stabilitas yang baik. Kemudian berikut merupakan penjelasan di sektor kesehatan oleh Rana Aulia. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai keberhasilan pemerintahan Orde Baru di Indonesia pada aspek kesehatan yang meliputi pertama, penurunan angka kematian bayi dan ibu. Pemerintah Orde Baru berhasil menurunkan angka kematian bayi dan ibu melalui program kesehatan ibu dan anak, penyuluhan kesehatan,
imunisasi, serta peningkatan akses ke layanan kesehatan membantu mencapai tujuan ini. Yang kedua, terdapat program imunisasi nasional. Salah satu keberhasilan terbesar adalah pelaksanaan program imunisasi nasional yang diperluas. Pemerintah memperkenalkan vaksinasi massal untuk penyakit seperti polio, campak, dan TBC yang berkontribusi pada penurunan drastis kasus penyakit tersebut. Yang ketiga, ada pembangunan puskesmas atau pusat kesehatan masyarakat. Orde Baru mendorong pembangunan infrastruktur kesehatan dengan mendirikan puskesmas di seluruh pelosok Indonesia. Hal ini dapat meningkatkan akses masyarakat, terutama di daerah pedesaan, terhadap pelayanan kesehatan dasar. Yang keempat atau yang terakhir, terdapat pengendalian penyakit menular. Ada peningkatan dalam pengendalian penyakit menular seperti malaria dan TBC. Pemerintah melaksanakan berbagai program untuk pengendalian dan pemberantasan penyakit ini. Dan sektor yang terakhir, sektor infrastruktur akan dijelaskan oleh Rian Syaka Handaltama. Pemerintah Orde Baru melakukan pembangunan pada sektor transportasi, baik darat, udara, atau laut. Pengembangan transportasi ini mampu mendorong peningkatan mobilitas penduduk antar daerah dan antar pulau yang dapat mempercepat proses integrasi nasional dan pemerataan pembangunan. Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu fokus utama pada masa pemerintahan Orde Baru. Proyek-proyek infrastruktur besar seperti jalan tol, bandara, pelabuhan, dan pembangkit listrik dikembangkan untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Berikut ini beberapa keberhasilan Orde Baru dalam bidang pembangunan. Yang pertama yaitu menerapkan wajib belajar 6 tahun. Yang kedua membentuk puskesmas dan posyandu. Yang ketiga swasembada pangan. Yang keempat merancang keluarga berencana atau KB. Dan yang kelima mencapai stabilitas keamanan. Dari hasil presentasi kami mendapatkan sebuah kesimpulan yaitu Keberhasilan pemerintahan Orde Baru di Indonesia 1966 sampai dengan 1998 mencakup beberapa aspek utama. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Melalui program Repelita, inflasi berhasil ditekan dan pertumbuhan ekonomi meningkat secara signifikan. Yang kedua, swasembada pangan. Indonesia mencapai swasembada pangan pada tahun 1984. Mengubah status jadi pengimpor menjadi pengekspor beras. Yang ketiga, pendidikan dan kesehatan. Program wajib belajar 6 tahun dan pengembangan puskesmas serta posyandu meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan. Namun, pemerintah juga menghadapi kritik terkait KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, dan krisis ekonomi pada tahun 1997 yang menandai era akhir ini. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.